Anissa berkata sambil tersenyum, "Baiklah, setelah kita tiba di Hong Kong, Anda dapat mengembalikan tiket untuk perjalanan berikutnya dan menghabiskan beberapa hari di sana bersama saya. Pesawatku akan tiba di sana dalam beberapa hari dan kemudian aku akan secara pribadi mengantarmu ke Jakarta." Rika sangat gembira, tetapi dengan cepat berkata dengan sopan, "Oh, kenapa kamu mempermalukanku? Itu terlalu merepotkan bagimu. Penerbangan dari Hong Kong ke Jakarta hanya sekitar beberapa jam. Saya akan naik pesawat sendiri." Anissa melambaikan tangannya, "Kamu tidak perlu khawatir tentang ini. Ketika Anda tiba di Hong Kong, itu situs saya. Saya adalah tuan rumah Anda. Sebagai tamu, kamu bisa mengikuti pengaturanku. Kebetulan saya belum pernah ke Jakarta sebelumnya." Ketika Rika mendengar ini, dia tidak lagi sopan kepada Anissa, tetapi berkata sambil tersenyum, "Jika kamu tiba di Jakarta, aku pasti akan mengantarmu berkeliling. Saya tidak punya jet pribadi tapi saya masih punya Rolls-Royce Cullinan, dan aku pasti akan menarik kartu itu untukmu." Sebelum Anissa datang, dia juga mendengar dari Mira tentang situasi Rika. Mengetahui bahwa dia tinggal di kelas 1 rumah villa Andara dan mengendarai Rolls-Royce di Jakarta, dia tidak terlalu terkejut. Dia tersenyum dan berkata kepada Rika, "Tidakkah menurutmu mobil seperti Cullinan agak terlalu besar untuk kita para wanita? Saya jarang menyetir ketika saya pergi keluar, dan saya selalu membiarkan pengemudi mengemudikan mobil pengasuh. Duduk di barisan tengah jauh lebih nyaman dan bebas dari rasa khawatir daripada mengemudi sendiri." Rika berkata dengan iri, "Kami tidak memiliki sopir penuh waktu atau mobil pengasuh di keluarga kami. Kalau tidak, saya juga akan mengalami perasaan bos wanita." Anissa berkata sambil tersenyum, "Bukankah itu sederhana? Jika Anda tidak memiliki mobil pengasuh, aku akan mengirimmu satu setelah beberapa saat. Anda tahu, Lexus LM300. Saya memesan 3 dari dealer mobil impor paralel beberapa waktu lalu. Saya ingin menyimpan satu untuk orang tua saya, tetapi sekarang mereka berencana untuk menetap di Amerika Serikat dan tidak akan kembali, dan tidak ada tempat untuk menangani mobil itu ketika tiba bulan depan, jadi aku akan memberikannya padamu." Rika sangat gembira dan berseru, "LM300, benarkah?" "Ya." Anissa mengangguk dan berkata sambil tersenyum, "Di internet dikatakan bahwa ini adalah jenis mobil yang tidak adil, tapi saya rasa tidak apa-apa kok. Uang tambahannya hanya untuk membeli satu peleton, dan tambahan 1,8 juta itu tidak terlalu banyak. Sejujurnya, jika tidak menaikkan harga, ada orang dengan uang yang tidak mau membelinya. Bagaimana mereka bisa mendapatkan mie jika mereka tidak menaikkan harganya? Jika mereka dapat menaikkan harga sebesar 3 juta, itu yang terbaik. Kalau begitu, selama kamu berkendara ke jalan, orang lain akan tahu bahwa ini adalah kemewahan 5 juta. Rika mengagumi hatinya, dan berpikir dalam hati, "Saya pikir ini adalah cara hidup orang kaya. Mereka tidak mencari efektivitas biaya, kadang-kadang itu adalah nilai dari barang yang mereka pertimbangkan." Segera, dia tidak bisa membantu tetapi diam-diam berkata, "Anissa ini terlalu murah hati kan?" Begitu dia membuka mulutnya, dia akan mengeluarkan Raelva. Mobil itu dibanderol dengan harga 3 juta yuan. Pada saat itu, haruskah saya menyimpannya untuk diri saya sendiri, atau menjualnya dengan tenang? Pada saat ini, Anissa berkata dengan santai, "Mobil impor paralel selalu pergi ke pelabuhan untuk bea cukai dan kemudian masuk. Saat itu, saya akan langsung meminta dealer mobil untuk menyatakan bea cukai dan mengirimkannya ke Jakarta, dan Anda bisa mendapatkan mobil di kota Anda tanpa kesulitan." Rika berkata dengan cepat, "Oh, bagaimana aku bisa menerima hadiah yang begitu mahal darimu?" Anissa berkata sambil tersenyum, "Mobilnya sudah dipesan semua, dan ketika tiba, itu akan menganggur. Kamu tidak harus sopan padaku.
Jika saya tidak mengendarai mobil, itu akan sia-sia. Jika saya ingin itu tidak cukup merepotkan, yang terbaik adalah memberikannya kepada Anda. Rika sangat bersemangat, dan dengan cepat berkata sambil tersenyum, "Oh, terima kasih banyak." "Sama-sama." Anissa tersenyum kecil. Melihat waktu, dia dengan sengaja berkata, "Oh, kita hampir akan check-in. Ada juga lounge kelas 1 di dalam. Ini sama dengan pergi ke lounge setelah check-in." Rika berkata dengan cepat dan tanpa berpikir, "Oke, kalau begitu ayo kita check-in sekarang." Setelah berbicara, dia berdiri, mengambil koper dan tas tangannya, dan bersiap untuk meninggalkan ruang tunggu bersama Anissa. Pada saat ini, Anissa sudah sedikit gugup di hatinya. Karena dia akan mengimplementasikan rencana yang telah dia persiapkan dengan hati-hati untuk waktu yang lama. Jadi, sambil perlahan mengemasi barang-barangnya, dia diam-diam mengetuk 3 kali kotak plastik hitam di sakunya. Kotak plastik ini sebenarnya adalah perangkat komunikasi satu arah dengan kartu SIM pembawa bawaan. Dari saat dia memasuki pintu, komplotannya telah berada di dalam mobil di tempat parkir, mendengarkan kemajuan di dalam dengan ponselnya. Dan dia mengetuk 3 kali, yang merupakan sinyal untuk menutup jaring. Ketika komplotannya menerima 3 ketukan yang disepakati, mereka segera menelepon ponsel Anissa. Pada saat ini, Anissa berpura-pura mengepak barang bawaan dan tas tangannya. Ketika telepon berdering, ketika dia melihat 2 kata Sekretaris Edgar ditampilkan di buku alamat, dia sengaja pura-pura tidak membacanya, jadi dia langsung membukanya. Setelah mendapatkan handsfree, dia meletakkan telepon dan berkata, "Sekretaris Edgar, saya akan segera naik ke pesawat. Jika Anda memiliki sesuatu untuk dilakukan, tunggu saja sampai saya naik." Suara pihak lain berkata dengan sangat tergesa-gesa, "Nona, wanita tua itu mengalami kecelakaan." Anissa tiba-tiba menjadi gugup dan dengan cepat bertanya, "Bagaimana situasinya? Apa yang terjadi pada ibu?" Pihak lain buru-buru berkata, "Wanita tua itu naik dengan tuan muda hari ini. Saya tidak tahu apa yang terjadi." Kuda itu terkejut dan menendang wanita tua itu. Dia pingsan dan dia baru saja dibawa ke rumah sakit. Dokter mengatakan bahwa situasinya sedikit serius. Anissa berkata dengan cemas, "Apa yang terjadi? Bagaimana ibu bisa ditendang kuda? Untuk apa pembantu rumah tangga? Apa yang dilakukan manajer peternakan kuda?" Segera minta manajer peternakan kuda untuk mengemasi barang-barangnya dan keluar. Bawa kuda itu keluar dan sembelih. Itu bisa menendang ibu hari ini, dan itu mungkin membuat anakku pergi besok. Pihak lain berkata dengan ragu-ragu, "Nona, kuda itu, Tuan menghabiskan lebih dari $8 juta dari Turkmenistan. Ini seperti membeli BMW dengan keringat dan darah. Bukankah terlalu terburu-buru untuk membunuh seperti ini?" Anissa berkata dengan dingin, "Jika aku memintamu untuk membunuhnya, bunuhlah. Kamu tidak bisa menjinakkannya. Tidak peduli seberapa bagus kuda itu, aku tidak menginginkannya. Ini adalah harga kesalahannya." Rika di samping tercengang, dan mau tidak mau bergumam dalam hatinya, kuda yang dibeli lebih dari $8 juta akan disembelih karena ditendang. Itu baru saja menendang wanita tua itu dan dia ditangkap hanya untuk itu. Seperti yang diharapkan, aku masih tidak mengerti dunia orang kaya. Pada saat ini, sekretaris di ujung telepon hanya bisa berkata tanpa daya, "Baiklah Nona tertua, maka saya akan mengatur seseorang untuk melakukannya nanti. Tapi situasi di pihak wanita tua itu tidak optimis. Apakah Anda ingin datang dan melihat?" Anissa berkata tanpa daya, "Aku pasti akan mengunjunginya. Aku sudah melewati pemeriksaan keamanan. Jika kamu terlambat setengah jam, benar-benar tidak mungkin." Setelah berbicara, dia dengan cepat berkata, "Aku akan kembali sekarang, sampai jumpa di rumah sakit." Pihak lain segera berkata dengan hormat, "Oke,
Nona, sampai jumpa di rumah sakit. Sekian dulu ya video kali ini, kita lanjutkan lagi videonya di lain waktu. Oh iya, bagaimana menurut kalian? Semoga bisa sedikit menghibur kalian semua. Untuk teman-teman yang baru nonton, jangan lupa subscribe ya, hehehe. Dan kalau teman-teman ada yang ingin gabung langganan, bisa langsung gabung saja untuk dapat fitur yang menarik dan sedikit membantu Mimin. Terima kasih banyak sudah menonton, sampai jumpa lagi, bye.